Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi telinga, di mana telinga ini merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi impuls listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Bagian-bagian telinga, pertama telinga luar. Telinga luar terdiri dari pinna atau daun telinga, meatus auditorium externus atau saluran telinga, dua membran timpani atau gendang telinga. Pinna ini berupa lipatan menonjol tulang rawan berlapis kulit yang gunanya untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkan ke seluruh telinga luar. Kedua, membran timpani. Membran timpani berbentuk bundar dan cekung bila dilihat dari arah liang telinga dan terlihat oblik terhadap bumbul liang telinga. Kemudian ada bagian atas disebut pars flaccida, sedangkan bagian bawah disebut pars tensa. Pars flaccida terdiri dari dua bagian, yakni bagian luar yang merupakan lanjutan epitel kulit liang telinga dan bagian dalam yang dilapisi oleh sel kubus bersilia. Membran timpani dibagi menjadi 4 kuadran dengan menarik garis searah dengan proses longus, malleus, dan garis yang tegak lurus pada garis itu diumbo sehingga didapatkan bagian atas depan, atas belakang, bawah belakang, dan bawah depan. Pembagian ini berguna untuk menunjukkan letak perforasi membran timpani. Kemudian yang ketiga, telinga tengah, di mana telinga tengah adalah rongga berisi udara di dalam tulang temporalis yang terbuka melalui tuba auditorius ke nasofaring dan melalui nasofaring keluar. Tuba ini biasanya tertutup, tapi ketika mengunyah, menelan, dan menguap, saluran ini terbuka mengakibatkan tekanan di kedua sisi gendang telinga seimbang. Adapun gangguan pada telinga, manusia memiliki 5 panca indera yang sangat penting dan saling berkaitan. Salah satu panca indera yaitu indera pendengaran atau telinga akan menangkap informasi dalam bentuk suara yang kemudian dikirim ke otak, kemudian diproses. Nah, dengan adanya telinga, kita bisa mendengarkan orang lain berbicara, musik, atau keadaan di sekitar. Namun, jika telinga mengalami gangguan, maka efektivitas indera pendengaran akan berkurang. Kemudian ada beberapa jenis gangguan atau penyakit telinga yang dapat mengganggu aktivitas, bahkan dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan serius. Pertama, serumen, di mana serumen adalah hasil produksi kelenjar sebasea, kelenjar seminosa, epitel kulit yang terlepas, dan partikel debu. Kemudian otitis eksterna. Otitis eksterna adalah suatu inflamasi atau infeksi dari metus acousticus externa yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Kemudian 3, otimikosis adalah infeksi liang telinga karena jamur. Kemudian 4, kolesteatoma eksterna. Pada kolesteatoma eksterna terjadi erosi tulang liang telinga di daerah posterior inferior. 5, tinnitus. Tinnitus adalah jenis penyakit telinga yang membuat orang menderita penyakit mendengar suara mendengung. Yang keenam, Meniere.
Menere ini penyakit telinga yang akan menyerang telinga bagian dalam hingga sistem vestibular yang membantu menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketujuh, neuroma akustikus, di mana ini adalah penyakit telinga berupa tumor jinak yang menyerang saraf vestibular atau saraf penghubung telinga dalam dengan otak. Kemudian yang ke-8, othematoma. Penyakit telinga ini merupakan penyakit yang menyerang daun telinga, di mana daun telinga mengalami pengumpulan darah. Kemudian 9, perikondritis. Memiliki jaringan yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan melindungi tulang rawan daun telinga. Cara merawat telinga. Ada beberapa cara merawat telinga, antara lain 1. Bersihkan dengan air hangat jika kamu tidak memiliki riwayat gangguan telinga sebelumnya. Begini langkah membersihkannya. 1. Pastikan kain atau kasa steril. 2. Cuci tangan sebelum melepaskan kasa. 3. Setelah tangan bersih, balutkan kasa atau kain pada salah satu jari. Kemudian celupkan pada air hangat. Bersihkan telinga secara perlahan, mulai dari daun telinga hingga lipatan daun telinga bagian dalam. Kemudian jangan terlalu dalam saat membersihkan telinga karena dapat berisiko menyebabkan cedera atau infeksi. Kemudian yang kedua, membersihkan telinga dengan baby oil. Selain dengan air hangat, bisa juga membersihkan dengan bagian luar menggunakan baby oil. 1. Kita menggunakan kain atau kasa steril dengan cara hampir serupa dengan penggunaan air hangat. Kemudian bisa menggunakan cotton bud yang diteteskan baby oil, kemudian bersihkan bagian telinga luar saja. Kemudian hindari membersihkan telinga dalam dengan cotton bud untuk menghindari penumpukan kotoran pada bagian dalam. 3. Mengunjungi dokter THT atau kotoran dalam telinga merupakan salah satu cara telinga untuk mencegah benda asing masuk ke dalam telinga.